Kajian hati. Angkat. Ada yang mau tanya lagi di sini? Silakan angkat tangannya, boleh? Boleh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, terima kasih. Izinkan saya bercerita Ustadz. Perkenalkan, saya Kamelia Putri. Saya pernah menjalin pernikahan dan menikah di tahun 2022. Selesai di tahun 2025. Saya menyadari pernikahan saya selesai pun saya sangat sadar itu karena kesalahan saya. Sehingga logikanya nggak berjalan. Padahal saya udah tahu kalau saya sebelum dinikahin ada yang disembunyikan dari dia. Yaitu dia tidak terbuka atas statusnya. Kalau dia statusnya duda. Duda anak 2. Kenapa saya ngerasa tidak terima karena dibohonginnya saja. Beliau sangat meyakinkan saya saat pada waktu itu. Membuktikan kalau benar-benar udah selesai dan saya diperkenalkan kepada keluarga mantannya juga. Meyakinkan saya kalau saya menikah hidup saya akan diratukan, bahkan dia bilang kalau ngomong nominal secara materi dia menyebut nafkah puluhan juta, bahkan dia mau modalin saya ini itu. Kayaknya saya memberanikan diri, bismillah menikah lalu 7-10 hari keluarlah saya bilang toksiknya ya gitu. Dimana dia sebagai anak laki-laki pertama tidak bijak untuk melihat mana itu ibu dan istrinya. Padahal saya sangat menyayangi mertua saya saat itu. Dia selalu abu-abu dan membentrokkan saya dengan ibunya soal nafkah. Saya tidak pernah mau melarang dia mengasihi ibunya, adik-adiknya, ponakannya. Saya senang kalau suami saya ngasih malah. Darullah, saya hamil. Saya berpikir ya udahlah, ya ini namanya rezeki, nggak kemana. Ya selama saya hamil pun saya tidak mendapatkan perlakuan selayaknya ya saya untuk merasakan merantau dari umur 14 tahun jauh dari orang tua. Berharap punya rumah tangga yang ngelindungin. Ngerasain hamil pertama kalinya seumur hidup itu seperti itu ternyata. Tapi saya tidak mendapatkan perlakuan yang baik. Bahkan saya harus tetap bekerja di usia trimester pertama. Syuting, lari-larian. Saya ngerasa kayak gak ditakutin aku kenapa-napa gitu. Tapi saya jalanin sampai akhirnya melahirkan anak saya dan saya tidak pernah menyesali punya anak. Masya Allah itu yang saya syukurin sampai detik ini. Dan saya ngerasa setelah melahirkan saya harus merubah pikiran saya, merubah mindset saya. Bahwasanya saya tidak lagi berekspektasi punya suami yang menafkahi, saya tidak berekspektasi lagi. Dan di titik saya sudah berdamai, saya berdamai dengan rumah tangga saya. Malah dianya yang berubah gitu. Berubahnya adalah ya dimana suatu hari ya namanya saya cari duit ya. Ada momen suami minta dilayanin. Sebenarnya saya tidak pernah untuk sekali menolak atau menunda. Dan baru kali itu gak tahu badan saya sakit banget. Dan saya minta waktu nunda. Tapi dia marah, dia bawa hadis agama bahwasanya kalau saya tidur sampai belum melayanin sampai meninggal itu saya katanya masuk neraka. Itu dia ucapkan. Jadi ya akhirnya saya nggak tahu ini ya bentuk talak atau apa. Kalau menurut saya sih talak ya karena dia sudah mengucapkan urus di bawa Al-Quran. Dan itu hari pertama saya pulang dari luar kota cari duit untuk rumah tangga gitu loh. Pertanyaannya ada 3 Ustadz, mohon izin. Hukumnya apa di dalam agama Ustadz? Menafkahi istri secara hutang, makai uang istri dan nunggu bayarnya dari nunggu kerjaan dari saya gitu. Itu saya masih bingung. Yang kedua, bagaimana harus seperti apa saya menyikapinya dan secara hukum agama dia menganggap sampai detik ini walaupun surat cerai itu udah keluar,
dia ngerasa belum nalak saya dan dia bilang ke lingkungan saya kalau saya belum ditalak secara agama. Jadi kalau saya nikah lagi haram gitu bagi dia. Terus yang ketiga, apa hukumnya sebagai seorang istri yang membantu ekonomi suami ketika kondisi kurang fit menolak permintaan suami? Itu aja Ustadz, terima kasih. Bunda, rumah tangga itu ibadah dan rumah tangga itu sekolah. Belajarlah untuk mencintai dan menyayangi pasangan di rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Seorang suami harus sayang sama istrinya. Kenapa? Kata Nabi SAW, siapa suami yang paling baik? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya suami yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah suami yang paling baik kepada keluargaku. Saat jadi istri, belajar memuliakan suami. Kata Nabi SAW, siapa seorang istri yang sholat 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan dan taat kepada suaminya dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Maka rumah tangga itu ibadah, rumah tangga itu sekolah. Ini catatan. Jangan menjadikan rumah tangga seperti halnya transaksional dalam perdagangan. Kalau kamu ngasih, aku sayang. Kalau kamu gak ngasih, aku gak sayang. Tapi mungkin nanti babnya bicara hak dan kewajiban. Mohon maaf, tadi suami bilang, kamu layani aku, kamu temani aku, kamu harus turut sama aku. Itu haknya dia. Kira-kira kewajiban kamu ditunaikan atau tidak? Betul? Boleh nuntut hak, tapi penuhi dulu apanya? Kewajiban. Jelas tidak? Maka pertanyaan lanjutannya, bagaimana seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istri? Jelas dosa. Cukuplah berdosa seorang suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya. Tapi dilihat lagi, pertanyaannya tidak memberi atau tidak mencukupi. Jangan-jangan suami udah ngasih, tapi ibu kadang kurang bersyukur. Maka dari awal ada satu kata kuncinya apa? Komunikasi. Rumah tangga itu harus ngobrol, harus komunikasi. Suami yang tidak memberi yang terbaik untuk istri, bahkan mohon maaf jahat sama istri, itu suami yang zolim. Tapi satu sisi istri yang gak nurut sama suami, istri yang gak patuh sama suami, hati-hati. Nanti disebutkan ada seorang istri namanya nusuz. Apa? Nusuz, seorang istri yang tidak bisa menjaga kehormatannya sehingga menjatuhkan harga diri suaminya. Istri boleh punya penghasilan? Boleh. Istri boleh punya pendapatan? Boleh, tapi ingat, penghasilanmu boleh lebih tinggi, tapi ingat, derajatmu tetap di hadapanmu bagi seorang istri ada siapa? Suami. Maka jangan mentang-mentang kita punya penghasilan lebih tinggi, merasa lebih tinggi daripada siapa? Suami. Maka istri ketika membantu keuangan rumah tangga namanya sedekah. Tapi kalau suami ketika memberi kepada keluarga namanya nafkah. Nafkah sifatnya wajib. Jadi kalau nafkah tidak dipenuhi jadi dosa. Tapi kalau sedekah bunda sebagai istri tidak diberi tidak apa-apa. Pertanyaan terakhir,
apakah sudah jatuh talak saya? Talak itu ada dua bentuknya. Satu, ada talak yang sifatnya kepastian, langsung diucapkan. Aku talak kamu, jatuh talaknya. Ada yang kedua, talak yang sifatnya kiasan. Kayak tadi, aku pulangkan kamu ke rumah orang tuamu. Ada sebagian ulama menyebutkan belum jatuh talaknya jika masih sifatnya kiasan. Maka seorang istri boleh bertanya lagi, kamu mau mentalak aku atau seperti apa? Harus jelas. Karena kalau baru kiasan, ada sebagian ulama tidak dan belum masuk kategori talak. Karena kalimat talak itu harus kalimat langsung yang diucapkan sebagaimana akad nikah. Mbak Camelia, semoga lebih kuat ke depan. Maafkan semua yang sudah lewat. Kalau sendirian lebih bahagia, kenapa harus mengeluh dengan apa yang pernah terjadi kemarin? Dan siapapun istri yang mungkin pernah disakiti sama suami, jika masih ada ruang untuk diperbaiki, maafkan dan kembalilah berjalan dalam kebaikan. Insya Allah. Do nggak usah khawatir karena kebahagiaan Do itu bukan hanya dari kedua orang tua yang utuh, tapi Do harus bersyukur punya kakek nenek yang sampai detik ini dan semoga bisa menemani kita. Jujur saya lega ya karena di situ sudah ada menerangkan apalagi soal hukum talak. Seorang suami itu seperti apa. Ternyata talak tuh jangan jadikan bahan candaan saat emosi apa segala macam. Dan yang pasti jawaban dari Ustadz itu sudah bisa membuat saya terjawab yang selama ini saya pertanyakan. Bahkan dari segi nafkah juga ternyata memang kalau laki-laki itu hukumnya wajib, bukan suatu jadi tuntutan. Karena kalau wajib ya harus ditunaikan.